Halo rekan-rekan akademia, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada pertemuan manajemen risiko sesi 9, temanya adalah pendekatan kuantitatif dalam pemilihan metode penanganan risiko. Dalam proses manajemen proyek, kita dapat melakukan perhitungan secara numerik untuk menganalisa dampak dari risiko yang telah diidentifikasi pada keseluruhan tujuan proyek. Hasil analisis pengaruh risiko yang diperoleh nantinya akan digunakan dalam mengevaluasi efek agregat dari risiko yang mempengaruhi proyek yang kemudian dapat memberikan peringkat prioritas numerik untuk risiko individu. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui pendekatan yang cocok untuk menganalisis risiko, yaitu menggunakan platform kuantitatif risk analysis. Selamat mengikuti. Berikut ini merupakan model kuantitatif manajemen risiko. Ada sebuah proyek diberi nama proyek A. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian proyek ini. Kegiatan pendukung yang perlu dikerjakan adalah rencana proyek dan target penyelesaian proyek. Pada kegiatan pendukung meliputi rencana manajemen risiko, daftar risiko, faktor lingkungan, manajemen biaya, dan aset perusahaan. Rencana manajemen risiko. Rencana manajemen risiko merupakan dokumen yang merinci bagaimana organisasi akan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam operasinya. Dokumen ini biasanya disusun dalam rangka untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko-risiko tersebut, serta memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasa digunakan dalam sebuah rencana manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, evaluasi risiko. Yang ketiga, pengembangan strategi manajemen risiko. Yang keempat, implementasi dan pelaksanaan. Yang kelima, monitoring dan pengendalian. Yang keenam, komunikasi dan pelaporan. Serta yang ketujuh adalah pembelajaran dan perbaikan. Rencana manajemen risiko haruslah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi internal maupun eksternal organisasi, serta perubahan dalam lingkungan bisnis dan regulasi yang relevan. Daftar risiko. Daftar risiko yang mungkin dihadapi oleh sebuah organisasi dapat sangat bervariasi, tergantung pada industri, ukuran, lokasi, dan faktor-faktor lainnya. Namun, ada beberapa risiko umum yang sering dihadapi oleh banyak organisasi. Berikut ini adalah daftar risiko umum yang bisa menjadi pertimbangan dalam pembuatan rencana manajemen risiko. Yang pertama, risiko finansial. Yang kedua, risiko operasional. Yang ketiga, risiko kepatuhan dan hukum. Yang keempat, risiko reputasi. Yang kelima, risiko operasional. Yang keenam,
risiko sumber daya manusia. Yang ke-7, risiko lingkungan. Ke-8, risiko strategis. Ke-9, risiko proyek. Dan yang ke-10 adalah risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah variabel atau kondisi dari lingkungan eksternal suatu organisasi yang dapat mempengaruhi operasinya. Dalam konteks manajemen risiko, pemahaman yang baik tentang faktor lingkungan sangat penting karena mereka dapat menjadi sumber risiko atau peluang. Berikut adalah beberapa faktor lingkungan yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam rencana manajemen risiko. Yang pertama, regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, tren pasar. Yang keempat, lingkungan sosial dan budaya. Sementara yang kelima merupakan perubahan iklim dan lingkungan. Keenam, persaingan industri. Ketujuh, kondisi ekonomi. Kedelapan adalah kondisi geopolitik. Pemantauan dan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan yang relevan adalah kunci untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang mungkin mempengaruhi organisasi, serta merencanakan tindakan yang sesuai untuk mengelolanya. Manajemen biaya adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan biaya dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya finansial. Berikut adalah beberapa konsep dari praktek yang terkait dengan manajemen biaya. Yang pertama, perencanaan anggaran. Yang kedua, pengendalian biaya. Yang ketiga, analisis biaya. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, manajemen rantai pasokan. Yang keenam, penghargaan kinerja. Yang ketujuh, inovasi dan pengembangan produk. Dan yang kedelapan adalah evaluasi investasi. Jadi rekan-rekan akademia, manajemen biaya merupakan aspek penting dari manajemen keseluruhan sebuah organisasi karena berkaitan langsung dengan keberhasilan keuangan dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan mempraktekkan prinsip-prinsip manajemen biaya yang efektif, organisasi dapat meningkatkan profitabilitasnya, mengurangi risiko keuangan, dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan berbagai kemungkinan hasil dari suatu kejadian yang memiliki ketidakpastian. Metode penetapan risiko ya. Yang pertama paling atas di sini ada penetapan konteks ya. Nah, di dalam penetapan konteks itu perlu adanya satu proses asesmen risiko. Jadi di sini kita bisa melihat di dalam asesmen risiko tadi, hal yang perlu dilakukan adalah identifikasi risiko,
analisis risiko, kemudian evaluasi risiko. Nah, selanjutnya setelah melalui asesmen risiko ini, maka ada namanya perlakuan risiko. Jadi setelah kita mengetahui dari risiko yang dipunyai oleh sebuah perusahaan, maka kita melakukan perlakuan risiko, ya. Perlakuan risiko ini selanjutnya akan dilakukan pemantauan dan review yang selanjutnya akan menjadi feedback bagi penetapan konteks. Jadi di dalam satu proses identifikasi risiko itu akan memperoleh masukan dari pemantauan dan review dan komunikasi dan konsultasi, ya, termasuk analisis risiko, evaluasi risiko. Begitu pula dengan perlakuan risiko. Jadi di sini terlihat bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak eksekutif itu tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada koordinasi, ya. Koordinasi maupun komunikasi serta konsultasi, termasuk di dalamnya dengan adanya pemantauan dan review tadi. Itu rekan-rekan akademia tentang proses overview tahapan ISO 31000 tahun 2009 dari Organisasi Standarisasi Internasional atau ISO. ISO itu International Standardization Organization. Pada matrik yang ada di layar, di sini ada matrik terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama adalah kemungkinan, yang kedua rating, yang ketiga deskripsi. Nah, kemudian dari kemungkinan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan. Yang pertama disebut frekuen. Frekuen ini adalah dengan rating 5 dan deskripsinya adalah selalu terjadi. Kemudian yang berikutnya probability atau probable. Ratingnya 4, deskripsinya sering terjadi. Kemudian yang ketiga okasional. Rating 3, deskripsinya kadang-kadang dapat terjadi. Yang keempat, kemungkinannya disebut unlikely. Ratingnya 2, deskripsinya mungkin dapat terjadi. Mungkin dapat terjadi. Kemudian kemungkinan yang kelima adalah improbable. Ratingnya adalah 1. Deskripsinya sangat jarang terjadi. Jadi itu rekan-rekan akademia tentang nilai tingkat kemungkinan risiko. Di sini ada 5 rating, ya. 5, 4, 3, 2, 1, frequent, probable, occasional, unlikely, ya, termasuk improbable, yang artinya selalu terjadi, sering terjadi, kadang-kadang dapat terjadi, mungkin dapat terjadi, sangat jarang terjadi. Baik, sekarang saya akan coba menjelaskan tingkatan risiko. Jadi tingkatan risiko ini dikelompokkan menjadi 4 bagian, ya, 4 bagian.
Jadi tingkatan risiko itu ada 4 bagian. Kita lihat nilai 17 sampai 25 itu artinya extreme high risk atau risiko sangat tinggi. Jadi kalau pada tingkatan extreme high risk ini, maka apabila terjadi risiko ini, maka bangunan maupun lahan semuanya akan runtuh, ya, akan runtuh. Atau kita sebut saja tsunami. Kemudian antara 10 sampai 16 itu disebut high risk atau risiko tinggi, di mana pada posisi ini adalah satu kondisi bila terjadi risiko high risk ini, lokasi yang diterjang oleh risiko ini adalah akan terjadi banjir bandang, kemudian adanya satu gunung meletus segala macam, itu termasuk high risk, sifatnya lokal, ya, sifatnya satu lokasi. Kemudian antara 5 sampai 9 itu medium risk, risiko sedang. Jadi risiko sedang ini kita melihat bahwa risiko yang terjadi di sini tidak merusak bangunan, ya, tidak merusak bangunan. Kemudian 1 sampai 4 low risk, risiko rendah. Jadi kalau ada risiko seperti ini, umpamanya contohnya gempa bumi, gempa bumi hanya terjadi rasa guncangan, ya, rasa guncangan. Itu rekan-rekan tentang tingkatan risiko. Baik, saya lanjutkan untuk menjelaskan matrik yang ada pada layar. Disebut tingkat keparahan. Jadi di sini ada 5 tingkat keparahan, rating dan deskripsinya. Saya ambilkan contoh. Yang pertama adalah katastropik, itu rating 5, di mana bila terjadi risiko seperti ini, meninggal dunia, cacat permanen, serius, kerusakan lingkungan yang parah, kebocoran B3, kerugian finansial yang sangat besar, biaya pengobatan di atas 50 juta. Itu namanya katastropik, rating 5. Kemudian yang kedua adalah keparahannya, tingkat keparahannya major. Itu ratingnya 4. Kalau terjadi kondisi ini, terjadi hilang hari kerja, cacat permanen atau sebagian, kerusakan lingkungan yang sedang, kerugian finansial yang besar, biaya pengobatan kurang dari 50 juta. Kemudian yang ketiga, moderat, itu ratingnya 3. Kondisi tingkat keparahan ini adalah membutuhkan perawatan medis, terganggu pekerjaan, kerugian finansial cukup besar, perlu bantuan pihak luar, kemudian biaya pengobatannya kurang dari 10 juta. Selanjutnya yang keempat, minor.
atau ratingnya 2. Kondisinya akan menjadi penanganan P3K tidak terlalu memerlukan bantuan dari luar, biaya finansial sedang, biaya pengobatan kurang dari 1 juta. Kemudian yang tingkat keparahannya yang kelima, negligible. Ratingnya 1, tidak mengganggu proses pekerjaan, tidak ada yang cedera, kerugian finansial kecil, biaya pengobatan kurang dari 100.000. Itu rekan-rekan akademia tentang tingkat keparahan. Selanjutnya ini merupakan Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras dalam materi manajemen risiko sesi 12. Tema pertemuan pada sesi 12 ini adalah derivatif sebagai instrumen pengendalian risiko finansial. Instrumen derivatif adalah instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang menjadi dasarnya atau underlying asset. Aset yang menjadi dasar tersebut misalnya sekuritas, yaitu saham, obligasi, komoditas, emas, olefin, dan lain sebagainya. Selamat mengikuti. Instrumen derivatif. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi risiko keuangan perusahaan atau corporate finance. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan forward, future, dan opsi. Forward dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, instrumen forward merupakan instrumen keuangan derivatif yang paling tua. Kontrak forward berbeda dengan kontrak spot. Kontrak spot yang sering dijumpai adalah pada valuta asing. Yang kedua, kurs spot dalam aplikasi sebagai berikut. Surat kabar menyediakan informasi kurs rupiah terhadap dolar. Pada saat ini 17.000 rupiah itu sama dengan 1 dolar Amerika. Jika kita membeli atau menjual dolar, berarti kita harus menyediakan atau memperoleh rupiah sebesar 17.000. Dolar akan kita terima saat ini juga. Transaksi spot dengan demikian mempunyai arti kurs berlaku saat ini dengan penyerahan barang dilakukan saat ini juga. Kemudian yang ketiga, kurs forward. Berbeda dengan kurs spot, dalam penyerahan barangnya kurs forward tidak banyak dipublikasikan karena perdagangan forward untuk rupiah terhadap dolar barangkali akan banyak dilakukan. Untuk mata uang besar, perdagangan forward sudah biasa dilakukan seperti perdagangan antara dolar dengan yen Jepang yang sudah biasa dilakukan di pasar forward. Kemudian kurs forward berbeda dengan kurs spot. Dalam penyerahan barangnya, kurs forward tidak banyak dipublikasikan karena perdagangan forward untuk rupiah per dolar barangkali belum banyak dilakukan. Untuk mata uang besar,
perdagangan forward sudah biasa dilakukan, seperti perdagangan antara dolar dengan yen Jepang yang sudah biasa dilakukan di pasar forward. Untuk transaksi forward, penyerahan dilakukan 3 bulan mendatang, sedangkan untuk spot penyerahannya dilakukan saat ini juga. Selanjutnya kita akan melihat namanya hedging dengan forward. Portofolio obligasi, misal seorang manajer investasi punya portofolio obligasi dengan nilai pasar saat ini adalah 1,2 miliar. Perbedaan transaksi spot versus forward. Kurs spot dalam aplikasinya sebagai berikut. Kita bisa melihat bahwa informasi kurs rupiah itu adalah 17.000 per dolar Amerika. Jika kita membeli atau menjual dolar, berarti kita harus menyediakan atau memperoleh rupiah sebesar 17.000. Dolar akan kita terima saat ini juga. Transaksi spot dengan demikian mempunyai arti kurs berlaku saat ini dengan penyerahan yang dilakukan saat ini juga. Jadi di sini kita lihat bahwa spot ini berlaku saat ini ya, berlaku saat ini. Sedangkan kalau kita lihat di kurs forward itu berbeda dengan kurs spot dalam penyerahan barangnya. Kurs forward tidak banyak dipublikasikan karena perdagangan forward untuk rupiah per dolar barangkali belum banyak dilakukan. Kemudian untuk mata uang besar, perdagangan forward sudah bisa dilakukan seperti perdagangan antara dolar dengan yen Jepang. Sudah biasa dilakukan di pasar forward. Hedging dengan forward. Tabel menunjukkan kita rugi obligasi, di mana posisi spot obligasi, karena nilainya turun sebesar 300 juta, yaitu 900 juta dikurangi 1,2 M. Tapi kita untung di forward obligasi, karena kita bisa menjual dengan harga 1,2 M. Sementara harga pasar 900 juta. Kita untung 300 juta. Total keuntungan sama dengan keuntungan di posisi spot ditambah keuntungan di posisi forward. Sama dengan 0. Grafik posisi long obligasi dengan menggunakan grafik posisi long obligasi mempunyai obligasi bisa digambarkan. Harga obligasi, jika harga obligasi meningkat, manajer obligasi tersebut akan memperoleh keuntungan. Semakin besar peningkatan harga obligasi, semakin besar keuntungan manajer investasi tersebut. Halo, rekan-rekan akademia, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, pada manajemen risiko sesi 13. Tema dari pertemuan ini adalah Enterprise Risk Management atau ERM. Manajemen risiko menurut kerangka kerja COSO atau Committee of Sponsoring Organization
of the Tradeway Commission adalah sebuah pendekatan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dalam organisasi. Kerangka ini memberikan panduan bagi organisasi untuk mengelola risiko dengan cara yang terintegrasi dan sistematis, sehingga dapat mencapai tujuan strategis mereka. Selamat belajar. Berikut ini adalah elemen utama dari kerangka kerja KOSO. Lingkungan pendekatan atau control environment menciptakan dasar budaya organisasi yang mendukung pengelolaan risiko, termasuk integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi. Selanjutnya, penilaian risiko atau risk assessment mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, serta menentukan bagaimana risiko tersebut dapat dikelola. Selanjutnya, aktivitas pengendalian atau control activity. Tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan untuk mengatasi risiko telah diambil. Elemen berikutnya adalah informasi dan komunikasi atau information and communication. Jadi merupakan satu sistem untuk mengidentifikasi, menangkap, dan mengkomunikasikan informasi terkait risiko dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan orang untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Yang terakhir adalah pemantauan atau monitoring. Proses yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja sistem manajemen risiko dari waktu ke waktu dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Jadi rekan-rekan akademia, kerangka KOSO mempromosikan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi, di mana risiko dipertimbangkan dalam konteks tujuan strategis organisasi dan tidak hanya pada level operasional atau finansial. Ini membantu memastikan bahwa semua aspek dari manajemen risiko diperhatikan dan bahwa ada kesinambungan dalam cara risiko dikelola di seluruh organisasi. Begitu kira-kira elemen-elemen yang penting di dalam KOSO ini. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan satu persatu tentang masing-masing elemen yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama tentang gambaran yang Anda unggah menunjukkan elemen-elemen dari informasi dan komunikasi atau information and communication dalam kerangka kerja KOSO.
Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai komponen-komponen dari informasi dan komunikasi menurut kerangka kerja KUSU. Identifikasi informasi. Organisasi harus mengidentifikasi informasi yang relevan dengan tujuan, operasi, dan risiko mereka. Informasi ini harus mencakup data internal dan eksternal yang penting untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, penangkapan informasi atau information capture merupakan satu proses untuk mengumpulkan dan menangkap informasi yang telah diidentifikasi. Ini mencakup penggunaan sistem teknologi informasi yang sesuai untuk mengumpulkan data secara efisien dan akurat. Selanjutnya adalah tentang Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi dan Komite Audit memiliki peran penting dalam mengawasi lingkungan pengendalian. Mereka harus memiliki pemahaman yang kuat atau yang cukup tentang operasi organisasi dan risiko yang dihadapinya, serta memastikan bahwa manajemen mengelola risiko secara efektif. Kemudian tentang filosofi manajemen dan gaya operasi. Filosofi dan gaya manajemen memainkan peran penting dalam membentuk budaya pengendalian. Manajemen harus mempromosikan pendekatan yang proaktif terhadap pengelolaan risiko dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian diikuti dengan konsisten. Selanjutnya tentang struktur organisasi. Struktur organisasi harus mendukung pengelolaan risiko dengan memberikan jalur pelaporan yang jelas dan tanggung jawab yang tepat. Ini termasuk menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk manajemen risiko dan pengendalian internal. Kemudian tentang pemberian wewenang dan tanggung jawab. Organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap posisi, memastikan bahwa